Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan untuk khotbah anak sekolah minggu dalam ibadah Jumat Agung dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 36. Saya membaca untuk kita adik-adik semua. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari peristiwa dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dengan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita memperingati hari apa? Hari peringatan kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa dunia. Emangnya apa yang penting memperingati hari kematian Yesus? Peringatan kematian Yesus Kristus sangatlah penting untuk iman kita. Dan ini adalah bukti bahwa Allah sungguh mengasihi dunia dan semua ciptaannya. Allah tidak menginginkan seorang pun ciptaannya hidup dalam kuasa dosa. Tetapi Allah merendahkan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena dunia sudah dikuasai oleh dosa adik-adik, sehingga hatinya tidak mampu lagi melihat kebenaran Allah. Yesus, anak Allah yang tidak melakukan dosa pun, dituduh seolah-olah berbuat dosa, bahkan menuduh bahwa Yesus mengutuk Allah. Wah, ini sangat kejam sekali adik-adik. Nah, saat ini dalam perayaan Jumat Agung, Yesus yang telah disalibkan, mati dan dikuburkan untuk keselamatan umat manusia, supaya manusia beroleh sukacita, kemerdekaan, dan keselamatan. Ini adalah bukti kasih Yesus Kristus kepada manusia adik-adik. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kematian Yesus adalah semangat baru, harapan baru bagi kita untuk memulai hidup yang lebih baik,
hidup yang lebih teratur, hidup yang lebih sopan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur adik-adik kepada Yesus, Anak Allah yang taat, yang rela berkorban untuk membebaskan dunia ini dari kuasa iblis, dari kuasa dosa. Ini sungguh-sungguh sangat sukacita bagi kita adik-adik. Dan pengorbanan itulah kita memperingati hari ini. Allah mau supaya dunia atau umat manusia mau bertobat dan supaya mereka memperoleh kedamaian dan keselamatan. Adik-adik, kalau anak taat pada orang tua, apakah itu baik? Tentu jawabannya ya. Dan pernahkah dapat hadiah karena taat kepada orang tua? Pasti. Dan kalau kita taat pada peraturan sekolah, taat pada guru, tentunya orang tua kita senang, guru kita senang. Dan itulah yang ditujukan oleh Yesus. Karena ketaatan Yesus kepada Bapa, sehingga Yesus dapat penghargaan, yaitu ditinggikan, diberi nama di atas segala nama. Yesus diberi kuasa di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi. Dan seluruh bumi akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Itu artinya Yesus adalah Raja. Oleh karena itu, dalam firman ini dikatakan, ketika Yesus mengatakan kepada prajurit-prajurit itu, "Aku haus." Adik-adik, siapa yang pernah haus? Pasti semua pernah haus, sebagaimana Yesus haus ketika dia di atas kayu salib itu. Tetapi apa yang diberikan adik-adik? Mereka memberikan suatu bekas penuh anggur asam, dan mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop dan mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sungguh sangat ngeri sekali. Dan ketika itu Yesus mengatakan, "Sudah selesai," dan ia menundukkan kepalanya. Dan bukan itu saja, prajurit-prajurit itu memastikan apakah Yesus sudah benar-benar mati. Mereka menajamkan tombak ke lambung Yesus dan darah bercucuran dari lambung Yesus. Sungguh sangat tragis sekali adik-adik sekolah minggu. Karena itu hari ini Yesus yang mati di kayu salib memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita semangat yang baru. Kalau hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita harus semangat selalu memuji nama Tuhan. Semangat untuk bernyanyi untuk Tuhan. Kalaupun tidak bisa beribadah di dalam rumah Tuhan, dan kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing, percayalah, Tuhan melihat kita dan Tuhan akan mengakhiri kondisi yang kita alami. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui peringatan Jumat Agung hari ini memperteguh iman kami, semakin semangat untuk memuji nama Tuhan. Sertai adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan kami mohon Tuhan, pulihkanlah negeri kami ini, supaya virus COVID berakhir dari tengah-tengah negara kami ini. Di dalam Yesus Kristus, amin.